Bandung bukan hanya sekedar kota. Bumi Pasundan ini lahir saat Tuhan tersenyum, hingga menghasilkan beribu senyuman pada setiap orang di tengah hingar-bingar kotanya. Tempat yang sangat bersejarah dengan berjuta kenangan pastinya, terpampang di dinding jalan. Dan Bandung bukan hanya masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Sebuah kota dengan berbagai tempat bersejarah. Tak hanya sejarah cinta yang indah membuat hati sumringah, tapi juga sejarah segala perjuangan rakyat. Perjuangan rakyat terpampang nyata di seluruh penjuru Bandung. Mulai dari barat, timur, hingga di tengah kota, semua memiliki tempat sejarahnya masing-masing. Dan salah satunya ada tempat bernama Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Selamat pagi permisa di rumah, kembali lagi dengan saya Ratu Dewi Ayu Afifati Nur Alima dan juga rekan saya Rina Siti Khalilah dalam acara Berduit, berita dari UIN TV. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau yang lebih sering kita kenal dengan Monju ini berlokasi di Pati Ukur Bandung, Jawa Barat yang memiliki nilai sejarah karena di dalamnya terdapat Museum Pahlawan dan juga relief yang menceritakan bagaimana perjuangan rakyat Jawa Barat dari masa ke masa. Betul sekali. Dalam memperingati Hari Pahlawan, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau Monju ini dijadikan sebagai salah satu objek wisata sejarah oleh masyarakat setempat. Berwisata bersama keluarga merupakan hal yang sangat mengasyikkan. Terlebih lagi berwisata ke tempat sejarah. Selain bisa menghilangkan rasa penat, kita juga bisa merasakan bagaimana perjuangan pahlawan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia sampai merdeka. Dan juga mendapatkan pengetahuan baru dari berwisata ke Monju ini. Benar sekali Mbak Rina. Nah, di sini kami sudah terhubung dengan rekan kami yaitu Salsabila Hayati yang sudah berada di lokasi. Baik, kepada Salsabila Hayati dipersilahkan. Terima kasih kepada saudari Rina dan saudari Alfi. Di sini saya Salsabila Hayati akan berbincang sedikit nih mengenai Monumen Perjuangan yang ada di Bandung ini. Saya sudah bersama narasumber ya. Mari ya kita tanya mengenai seputar Monumen Perjuangan ini. Baik, di sini saya sudah bersama Bapak. Mohon maaf, namanya siapa Pak? Perkenalkan, saya Muhammad Rikrik. Saya salah seorang pemandu di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Baik nih Pak. Pak Riki ini merupakan pemandu ya di Monumen Perjuangan ini. Bapak sudah berapa lama nih Pak ditempatkan untuk bekerja di sini? Baik, pengalaman saya ditempatkan itu saya sejak 2010, tepatnya awal Januari 2010 saya ditempatkan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat sampai dengan sekarang. Masya Allah ya, berarti sekitar 10 tahun berarti 11, ya Pak? 11 oh tahun, sekitar 11 tahun ya Pak. Aduh, Masya Allah, ini pengalamannya pasti sudah luar biasa nih ya Pak ya. Bapak boleh diceritakan sedikit nggak sih Pak mengenai Monumen Perjuangan ini Pak? Baik, perlu saya informasikan sedikit, tempat ini namanya Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kantor UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ya. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini sendiri diresmikan pada tanggal 23 Agustus tahun 1995 oleh Gubernur Jawa Barat Bapak HR Nana Nuryana. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini sendiri juga itu dibangun karena pada saat itu rakyat Jawa Barat menginginkan adanya suatu tempat atau wadah yang akan menginformasikan mengenai sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat. Difasilitasi sama pemerintah Provinsi Jawa Barat,
kemudian dipelopori para tokoh yang berasal di Jawa Barat. Akhirnya dibangun Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini yang terletak di Jalan Bupati Ukur nomor 48 Bandung, bersebelahan dengan kampus Unpad Bandung, juga berhadapan dengan pusat pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Gedung Sate. Iya. Iya baik Pak. Mengenai perawatan nih Pak, apa sih Pak? Adakah perawatan khusus gitu Pak di Monumen Perjuangan ini Pak? Baik, untuk perawatannya kita bagi dua, perawatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana ya. Untuk sarananya termasuk perawatan mengenai bentuk atau bangunan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Dalam 1 tahun kita per triwulan mengadakan perawatan ya, itu sebelum pandemi melanda kita. Kemudian untuk perawatan prasarana kita juga ada pengadaan perawatan AC ya, kemudian perawatan listrik dan sebagainya, juga perawatan rutin yang biasa dilakukan untuk atau terhadap koleksi benda-benda yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Oke baik Pak. Mengenai kunjungan ke monumen ini bagaimana nih Pak sesudah dan sebelum adanya pandemi COVID-19? Apakah setelah adanya pandemi COVID ini mengalami penurunan yang signifikan Pak? Itu jelas sekali ya. Ya. Sebelum kita mengenal atau sebelum pandemi melanda kita, itu jumlah pengunjung untuk tahun 2019 saja kita mencapai hampir 61.000 kunjungan ya. Oh, iya. Atau 61.000 orang ya. Kemudian terhitung mulai 16 Februari tahun 2020 Gubernur Jawa Barat mengeluarkan instruksi untuk menutup semua akses gedung yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ya. Jadi di sana otomatis kami juga tidak menerima kunjungan dalam bentuk apapun ya, baik itu mahasiswa, perorangan ataupun umum, karena memang itu ada peraturan dasar hukum untuk tidak menerima kunjungan dari manapun gitu kan. Akhirnya 2020 kita kunjungannya itu drastis menurun sekali ya. Tidak bisa dikatakan tidak ada satupun pengunjung yang datang ke Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ya. Kemudian sekarang atas kebijakan dari pimpinan sedikit demi sedikit juga Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat membuka kunjungan tapi yang sifatnya urgen, baik itu untuk penelitian, observasi, kemudian tugas kuliah, tugas kampus, tugas sekolah dan sebagainya. Itu juga tetap melaksanakan prokes yang telah ditetapkan. Oke baik Pak, berarti setelah pandemi COVID ini monumen ini dibuka cuman ada keterbatasan gitu ya, khususnya dihususkan untuk ranah pendidikan dulu ya Pak ya? Betul. Iya. Betul sekali. Pak, gini nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak dengan adanya monumen ini tuh? Gimana sih harapan kedepannya gitu Pak, khususnya bagi kami gitu selaku mahasiswa gitu Pak? Baik, harapan saya terhadap Monumen Perjuangan atau Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat untuk kedepannya, baik itu Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, kami harapkan atau saya pribadi harapkan itu menjadikan monumen ini bukan saja sebagai bahan edukasi maupun informasi ya, tapi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini juga bisa dikenal sama masyarakat luas, bukan saja dari kota Bandung maupun wilayah luar kota Bandung, itu sampai ke mancanegara ya, sehingga Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini bisa menginformasikan berbagai peristiwa-peristiwa sejarah maupun tokoh-tokoh yang terlibat dalam suatu peristiwa sejarah, itu dapat dikenal oleh masyarakat luas, oleh publik, bahkan oleh mancanegara, sehingga itu bisa mengangkat jati diri atau identitas rakyat Jawa Barat khususnya. Baik nih Pak, untuk yang terakhir nih Pak, apakah ada kegiatan khusus seperti diskusi gitu Pak di tempat ini gitu Pak? Untuk kegiatan-kegiatan banyak dilaksanakan di kantor kami, bisa dikatakan sebelum pandemi, kita bicaranya sebelum pandemi, banyak program kegiatan yang dilaksanakan di kantor kami ya, terutama kegiatan-kegiatan yang bersifatnya atau sifatnya edukasi pendidikan ya. Di antara kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi atau pendidikan, kami selalu melaksanakan kegiatan itu seminar ya, webinar atau workshop juga pernah, kemudian bedah buku juga ada, kemudian bedah film juga ada, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh program kantor kami. Selain itu ada juga kegiatan-kegiatan yang berupa
workshop mengenai keterampilan-keterampilan yang biasa digunakan atau dilaksanakan oleh kaum perempuan seperti menjahit, menenun, membentuk, membatik dan sebagainya ya. Jadi itu beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kantor kami yang ditujukan dihususkan kepada generasi muda sebagai estafet kepemimpinan bangsa ini. Iya baik, wah Masya Allah ya Pak, kegiatannya ternyata banyak sekali ya Pak ya. Karena ya kondisi kita sekarang sedang pandemi mungkin ini ya. Semua ditunda dulu Iya. atau di-cancel dulu ya, semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kantor kami, diprogramkan oleh kantor kami ya. Ya terima kasih atas kesempatannya gitu ya Pak ya. Sama ya. Mudah-mudahan kunjungan atau observasi yang dilaksanakan oleh adik-adik khususnya dari UIN sekarang itu bisa terus dilanjutkan, kemudian bisa menambah silaturahim, juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan ya, Iya, terutama khususnya tentang arti pentingnya perjuangan rakyat Jawa Barat. Iya. Hatur nuhun Bapak atas kesempatannya. Ya baik, inilah hasil wawancara saya dengan narasumber Bapak Rikrik mengenai monumen perjuangan yang ada di Kota Bandung ini. Terima kasih, saya serahkan lagi kepada Rina Siti Holilah dan Ratu Dewi Alfi. Terima kasih kepada rekan saya Salsabila Hayati. Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam acara Berduit pagi ini. Saya Rina Siti Holilah dan rekan saya Ratu Dewi Ayu Alfifati Nur Alimah pamit undur diri.